Informasi dasar. Komodo, yang secara ilmiah dikenal sebagai Varanus komodoensis, adalah spesies kadal terbesar yang masih hidup. Biasa disebut dengan Komodo monitor. Predator puncak ini merupakan anggota famili Varanidae dalam ordo Squamata. Ia termasuk dalam kelas Reptilia dan filum Chordata di kerajaan Animalia. Komodo terkenal karena ukurannya yang sangat besar, dengan jantannya mencapai panjang hingga 3 meter, 10 kaki, dan berat sekitar 70 kg, 154 pon, sedangkan komodo betina umumnya lebih kecil. Mereka memiliki kulit yang kasar dan tahan lama yang diperkuat dengan osteodermata, memberi mereka perlindungan alami seperti pelindung. Warnanya berkisar dari abu-abu tua hingga kemerahan, memberikan kamuflase yang efektif di habitat aslinya. Salah satu ciri mereka yang paling mencolok adalah lidah mereka yang panjang, berwarna kuning, dan bercabang dalam, yang mereka gunakan untuk mendeteksi aroma dan menemukan lokasi mangsa. Habitat dan distribusi. Komodo berasal dari beberapa pulau di Indonesia, termasuk Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Reptil ini tumbuh subur di hutan sabana tropis, yang bercirikan padang rumput terbuka yang diselingi pepohonan. Iklim di wilayah ini biasanya panas dan kering, yang sesuai dengan preferensi komodo. Mereka sering ditemukan di daerah dataran rendah, hutan, dan daerah pesisir, di mana mereka dapat dengan mudah berburu dan mengais makanan. Meskipun kehadirannya sangat besar, komodo memiliki jangkauan geografis yang terbatas, membuat mereka rentan terhadap perubahan habitat dan aktivitas manusia. Diet. Komodo adalah predator puncak karnivora dengan pola makan yang mencakup berbagai mangsa seperti rusa, babi, dan kerbau. Mereka juga diketahui memakan hewan kecil, bangkai, dan terkadang komodo lainnya. Reptil ini adalah pemburu diurnal, terutama aktif pada siang hari. Mereka memanfaatkan indera penciumannya yang tajam untuk mencari mangsa, dan gigitannya yang kuat, yang menghasilkan racun, berperan penting dalam menundukkan korbannya. Racun ini menyebabkan syok dan kehilangan banyak darah, sehingga memudahkan komodo untuk mengalahkan mangsa berukuran besar sekalipun. Sebagai predator dan pemulung, komodo memainkan peran penting dalam ekosistemnya dengan mengendalikan populasi mangsa dan membersihkan bangkai. Perilaku dan kebiasaan. Komodo pada dasarnya bersifat diurnal, artinya mereka aktif di siang hari. Mereka umumnya merupakan makhluk soliter, berkumpul terutama untuk berkembang biak dan mencari makan. Selama musim kawin, pejantan terlibat dalam pertarungan sengit untuk memenangkan hak kawin dengan betina. Perkawinan biasanya terjadi antara bulan Mei dan Agustus, dengan betina bertelur sekitar 20 telur di sarang yang digali ke dalam tanah. Masa inkubasi telur-telur ini berlangsung kurang lebih 8-9 bulan. Setelah itu tukik dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Komodo memiliki umur hingga 30 tahun di alam liar, dan melalui beberapa tahap perkembangan mulai dari telur, remaja, hingga dewasa. Status konservasi. Komodo saat ini terdaftar sebagai terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, IUCN. Beberapa faktor mengancam kelangsungan hidup mereka, termasuk hilangnya habitat akibat penggundulan hutan dan pengembangan lahan, perburuan ilegal, dan perburuan mangsanya. Perubahan iklim menimbulkan risiko tambahan, di mana kenaikan suhu dan permukaan laut mempengaruhi habitat mereka.
Polusi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan mereka. Upaya konservasi meliputi penetapan kawasan lindung seperti Taman Nasional Komodo di Indonesia, program penangkaran, dan perlindungan hukum untuk menjaga populasinya. Terlepas dari upaya-upaya ini, ancaman yang terus berlanjut memerlukan pemantauan dan intervensi terus-menerus untuk menjamin kelangsungan hidup spesies tersebut. Interaksi manusia. Secara historis, komodo telah memainkan peran penting dalam cerita rakyat dan mitologi setempat. Mereka juga penting secara ekonomi karena ketertarikan mereka terhadap ekowisata yang memberikan pendapatan penting bagi masyarakat lokal. Namun aktivitas manusia mempunyai dampak positif dan negatif terhadap populasi komodo. Meskipun ekowisata membawa kesadaran dan dana untuk konservasi, perusakan habitat dan perburuan liar telah sangat merugikan jumlah mereka. Upaya untuk memitigasi dampak negatif ini mencakup penegakan larangan perburuan dan tindakan perlindungan habitat yang lebih ketat, memastikan bahwa interaksi manusia dengan komodo tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi spesies tersebut dan komunitas lokal. Hukum dan peraturan perlindungan. Berbagai undang-undang lokal, nasional, dan internasional melindungi komodo. Di Indonesia, di mana mereka banyak ditemukan, peraturan ketat melindungi habitat mereka dan melarang perburuan. Secara internasional, mereka terdaftar di bawah lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah, CITES, yang membatasi perdagangan dan pergerakan mereka. Beberapa organisasi terlibat aktif dalam konservasi komodo, termasuk IUCN dan World Wildlife Fund, WWF, yang bekerja pada pelestarian habitat, penelitian, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesuksesan kisah-kisah seperti pengelolaan Taman Nasional Komodo yang efektif menyoroti pentingnya upaya ini dalam meningkatkan populasi dan menjamin kelangsungan hidup spesies tersebut. Metode berburu dan predator. Di alam liar, komodo remaja menghadapi predasi dari komodo yang lebih besar, burung pemangsa, dan karnivora lainnya. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan berbagai strategi, termasuk kamuflase yang memungkinkan mereka menyatu dengan lingkungan, serta kecepatan dan kekuatan untuk menghindari ancaman. Saat dewasa, komodo hanya memiliki sedikit predator alami karena ukuran dan kekuatannya. Mereka juga memiliki gigitan berbisa yang melumpuhkan mangsanya dan mencegah potensi ancaman. Secara historis, manusia memburu komodo untuk diambil kulitnya dan sebagai piala, namun praktik ini sekarang ilegal. Undang-undang konservasi dan langkah-langkah perlindungan diterapkan untuk mencegah kegiatan tersebut dan memastikan perlindungan spesies. Fakta menarik tambahan. Komodo memiliki beberapa ciri unik yang menjadikannya makhluk yang menarik. Salah satu yang paling luar biasa adalah kemampuan mereka untuk bereproduksi secara aseksual melalui partenogenesis, yang memungkinkan betina menghasilkan keturunan tanpa kawin. Gigitan berbisa mereka, yang dulu diduga disebabkan oleh infeksi bakteri, telah dipelajari secara ekstensif, mengungkap campuran racun kompleks yang menyebabkan kehilangan banyak darah dan syok pada mangsanya. Penelitian terbaru juga berfokus pada teknik berburu dan perilaku sosial mereka yang canggih, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang ekologi dan evolusi mereka. Temuan ini terus berkontribusi pada pemahaman kita tentang reptil luar biasa ini dan peran mereka di alam.
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari Kerajaan Binatang. Adaptasi fisik. Komodo memiliki beberapa adaptasi fisik yang berkontribusi terhadap status mereka sebagai predator puncak. Tungkai mereka yang kuat dan ekornya yang berotot memberikan keseimbangan dan ketangkasan, memungkinkan mereka bergerak cepat dan menyerang dengan kekuatan. Tepi gigi mereka yang bergerigi, mirip dengan gigi hiu, memungkinkan mereka merobek daging dengan efisien. Selain itu, komodo memiliki faktor pembekuan darah unik yang membantu mereka pulih dengan cepat dari cedera, yang sangat berguna selama pertarungan intraspesifik. Kemampuan sensorik. Komodo memiliki kemampuan sensorik yang sangat berkembang. Lidah mereka yang bercabang bekerja sama dengan organ Jacobson di langit-langit mulut mereka untuk mendeteksi isyarat kimiawi di lingkungan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencicipi udara. Indera penciuman yang tajam ini membantu mereka menemukan mangsa dari jarak beberapa kilometer. Penglihatan mereka juga cukup baik, dengan kemampuan melihat warna dan mendeteksi pergerakan hingga jarak 300 meter, sehingga membantu dalam berburu dan navigasi. Termoregulasi. Sebagai hewan ektotermik berdarah dingin, komodo mengandalkan sumber panas eksternal untuk mengatur suhu tubuhnya. Mereka berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuh dan bersembunyi di tempat teduh atau liang untuk menenangkan diri. Perilaku ini penting untuk menjaga proses metabolisme dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Liang mereka, yang sering digali di lokasi terlindung, juga menyediakan tempat yang aman untuk beristirahat dan menghindari predator. Perilaku remaja dan kelangsungan hidup. Komodo muda menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan komodo dewasa untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mereka lebih bersifat arboreal, menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan untuk menghindari dimangsa oleh komodo yang lebih besar dan predator lainnya. Gaya hidup arboreal ini juga memberikan akses terhadap berbagai sumber makanan, seperti serangga dan burung kecil. Ketika mereka tumbuh lebih besar dan kuat, mereka secara bertahap beralih ke gaya hidup terestrial. Komposisi dan efek racun. Racun komodo mengandung campuran protein kompleks yang menyebabkan kehilangan darah dengan cepat, menurunkan tekanan darah, dan menyebabkan syok pada mangsanya. Racun ini disalurkan melalui saluran yang terletak di antara gigi mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa efek bisanya merupakan bagian penting dari strategi berburu komodo, karena dapat melemahkan mangsanya dan mencegah mereka melarikan diri, meskipun gigitan awalnya tidak langsung berakibat fatal. Sejarah evolusioner. Komodo diyakini berevolusi dari reptil purba yang hidup di Australia dan pindah ke Indonesia jutaan tahun lalu. Bukti fosil menunjukkan bahwa biawak raksasa sudah ada di Australia sejak zaman Pleistosen. Seiring waktu, kadal ini beradaptasi dengan lingkungan unik di Kepulauan Indonesia, yang mengarah pada evolusi komodo modern. Peran dalam budaya dan mitologi. Komodo memiliki tempat penting dalam budaya dan mitologi komunitas lokal di pulau tempat mereka ditemukan. Mereka seringkali dihormati dan dihormati dengan berbagai mitos dan legenda seputar asal-usul dan perilaku mereka. Beberapa kepercayaan lokal bahkan menghubungkan kekuatan supranatural pada reptil tangguh ini.
sehingga mempengaruhi konservasi mereka dan cara mereka diperlakukan oleh masyarakat adat. Ekowisata dan dampak ekonomi. Ekowisata yang berpusat pada Komodo telah menjadi bagian penting dari perekonomian lokal di pulau-pulau Taman Nasional Komodo. Wisatawan dari seluruh dunia mengunjungi pulau-pulau ini untuk mengamati komodo di habitat aslinya, memberikan pendapatan yang mendukung upaya konservasi dan masyarakat lokal. Bentuk pariwisata berkelanjutan ini menyoroti pentingnya melestarikan spesies dan lingkungannya. Tantangan penelitian dan konservasi yang berkelanjutan. Penelitian yang sedang berlangsung terhadap komodo terus mengungkap wawasan baru mengenai biologi, perilaku, dan ekologi mereka. Para aktivis konservasi menghadapi tantangan seperti menjaga keragaman genetik dalam populasi yang terisolasi dan memitigasi konflik manusia satwa liar. Para peneliti juga mempelajari potensi dampak perubahan iklim terhadap habitat komodo dengan tujuan untuk mengembangkan strategi yang menjamin kelangsungan hidup spesies tersebut dalam jangka panjang. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim menimbulkan ancaman signifikan terhadap komodo dan habitatnya. Meningkatnya suhu dan perubahan pola cuaca dapat mengubah ketersediaan mangsa dan tempat berjemur yang sesuai. Kenaikan permukaan air laut juga dapat menggenangi daerah dataran rendah, sehingga mengurangi ketersediaan lahan bagi reptil ini. Strategi konservasi harus mempertimbangkan potensi dampak ini untuk menjamin kelangsungan hidup komodo dalam perubahan iklim. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.